Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syarifah Jamil dengan NIM 210601666. Di sini saya akan mereview mereview 3 jurnal tentang bahasa Indonesia. Baik, jurnal yang pertama di sini judulnya adalah Problematika dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Wahyu Nurmalasari pada tahun 2023. Isi jurnal di sini permasalahannya yaitu bahasa Indonesia itu menjadi bahasa utama, tetapi seringkali tidak mendapatkan perhatian serius atau perhatian khusus dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemudian masih banyak siswa di sini yang cenderung kurang tertarik pada pembelajaran bahasa Indonesia ini dikarenakan mereka menganggap bahasa Indonesia ini monoton dan tidak relevan. Kemudian tujuan dari penelitian jurnal ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua, menemukan strategi yang dapat diterapkan dalam permasalahan yang ada di jurnal tersebut. Kemudian metodologi yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang dipakai di sini melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Kemudian di sini terdapat hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, dari sisi guru ini, yang pertama, kurangnya pelatihan terkait pengembangan metode dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan yang terbuka itu dianggap kurang. Kemudian yang ketiga, metode pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut cenderung lebih monoton, kurangnya metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan. Yang kedua, dari sisi siswa, yang pertama, minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia itu sangatlah rendah. Yang kedua, keterbatasan kemampuan membaca dan menulis akibat kurangnya kebiasaan dalam membaca. Kemudian di sini dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan ini kita dapat lihat kurangnya dorongan atau motivasi belajar dari lingkungan, baik itu di dalam lingkungan ruang lingkup keluarga, luar ataupun sekolah. Kemudian di sini ada strategi untuk memecahkan permasalahannya. Yang pertama, diadakannya pelatihan secara berkala kepada guru mengenai metode pembelajaran yang kreatif seperti media digital, kemudian permainan yang edukatif sehingga dapat menarik siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mengadakan program-program terkait meningkatkan kemampuan membaca. Kemudian di sini ada jurnal yang kedua, judulnya yaitu menganalisis kesulitan menulis karangan deskripsi pada siswa SD. Di sini karya tulis Ani Mulyani dan Budi Santoso yang diterbitkan tahun 2023. Permasalahan di sini, siswa mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskriptif, terutama dalam penggunaan diksi yang tepat, penyusunan kalimat yang efektif, dan perorganisasian ide secara runtut. Kemudian tujuan penelitian di sini adalah mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan deskriptif dan merumuskan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian metodologi yang dipakai di sini adalah kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah pengumpulan data dari lembar observasi dari aktivitas pembelajaran, kemudian hasil tulisan siswa, kemudian transkrip wawancara dengan guru atau siswa. Kemudian hasil penelitian di sini adalah yang pertama, kurangnya penguasaan kosakata deskriptif. Yang kedua, kesulitan dalam menyusun kalimat yang runtut pada kalimat deskriptif. Kemudian kesulitan dalam mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat deskriptif yang detail dan menarik.
Kemudian strategi yang dapat digunakan di dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbaris gambar atau audio atau video untuk memperkaya kosakata deskriptif pada siswa. Yang kedua, penerapan model pembelajaran picture word inductive model untuk membantu siswa agar menarik dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik yang konstruktif dan personal. Kemudian di sini ada jurnal yang yang ketiga, yaitu judulnya pengaruh metode bermain terhadap keterampilan berbaca siswa pada kelas 2 SD. Di sini karya tulis Dewi Lestari dan Eko Prasetyo yang di tahun terbitkannya pada tahun 2022. Permasalahan di sini adalah keterampilan berbicara siswa kelas 3 ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keberanian tampil di depan secara umum, kemudian kelancaran berbicara, dan penggunaan intonasi yang tepat. Kemudian tujuan penelitian di sini menguji pengaruh metode bermain peran terhadap peningkatan keterampilan berbicara pada siswa kelas 3 SD. Metodologi yang digunakan adalah eksperimen kuasi, yaitu eksperimen kuasi dengan desain pretest dan posttest dan control group. Kemudian sumber data yang digunakan adalah observasi dan hasil pretest dan posttest. Hasil penelitian jurnal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan berbicara siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan. Kemudian kelompok eksperimen ini yang menggunakan metode bermain peran ini menunjukkan peningkatan keterampilan berbicara ini lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menggunakan metode bermain peran. Kemudian strategi untuk permasalahan di sini yang pertama, mengimplementasikan metode bermain peran secara terstruktur dan berkelanjutan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi yang relevan dengan keterampilan berbicara. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru tentang menerapkan metode bermain peran yang efektif. Yang ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang mendukung pelaksanaan pada siswa agar lebih bersemangat dan lebih tertarik. Kesimpulan dari 3 jurnal ini adalah perlunya perubahan mendasar dalam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu dari sisi guru, sisi siswa, maupun sisi lingkungan. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi secara keseluruhan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Kemudian bisa juga dikaitkan dengan era digitalisasi, yaitu dengan menggunakan media-media pembelajaran yang edukatif ataupun permainan yang edukatif, kemudian bisa ditampilkan secara kreatif oleh guru tersebut agar siswa lebih menarik dalam pembelajaran di sini. Sekian dari saya untuk mereview jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.